Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan salah satu tugas kuliah saya yang berjudul Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Republik Indonesia. Tugas saya ini ada dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampunya adalah Bapak Rio Rajab Isdendi, Magister Pendidikan. Langsung saja kita mulai ke slide pertama, yaitu pendahuluan. Konstitusi atau dalam bahasa Latinnya adalah Constituante atau Constituante atau Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai, hak dan kewajiban seorang warga negara, sehingga segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan. Karena nilai pentingnya pendidikan ini telah diterapkan sejak dini di setiap arena pendidikan, dari paling awal hingga perguruan tinggi, sehingga para penerus bangsa menjadi kompeten dan siap menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Masih di pendahuluan, menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi maupun alokasi konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Terdapat pula konstitusi politik atau hukum akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi. Masuk ke dalam tahapan identifikasi masalah, Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan atas hukum Rechtsstaat atau Rule of Law dalam artian negara Indonesia di dalam menjalankan atau menyelenggarakan sistemnya, pemerintahan berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Indonesia sebagai negara hukum mengutamakan hukum tertulis daripada hukum tidak tertulis di dalam berbangsa dan bernegara, terutama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Muhammad Yamin mendefinisikan negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah sesuai dengan asas the law and not man shall govern. Maka akan saya bahas beberapa identifikasi masalah yang ada di bawah ini, yaitu bagaimana konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara, bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara, bagaimana penjelasan tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara, dan yang terakhir adalah bagaimana penjelasan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama ada konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena mengatur dan membatasi kekuasaan di suatu negara. Konstitusi atau undang-undang dasar dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Menurut Richard S. Kay, konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya didirikan. Menurut James Bryce,
Konstitusi adalah kerangka masyarakat politik negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah ditetapkan. Menurut C.F. Strong, Constitution is a collection of principles according to which the power of a government, the right of the government, and the relation between the two are adjusted. Atau artinya adalah konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan dan hak-hak yang diperintah serta hubungan antar keduanya. Masuk ke dalam sumber historis sosiologis politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Menurut Thomas Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala hingga timbul adagium homo homini lupus, man is a wolf to his fellow man. Artinya yang kuat mengalahkan yang lemah. Lalu timbul pandangan bellum omnium contra omnes, perang semua lawan semua. Hidup dalam suasana demikian pada akhirnya menyadarkan manusia untuk membuat perjanjian antara sesama manusia yang dikenal dengan istilah Pactum Unionis. Selanjutnya timbul perjanjian rakyat, menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjaga perjanjian rakyat yang dikenal dengan istilah Pactum Subjectionis. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, Zeitgeistnya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut, kerajaan mutlak, dengan konsep Divine Right yang menyatakan bahwa penguasa di bumi merupakan pilihan Tuhan sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran. Dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi, mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara absolut atau mutlak adalah Louis XIV atau Raja Prancis, dimahkotai pada usia 5 pada 14 Mei 1643. Baru pada saat kematian Perdana Menteri Jules Cardinal Mazarin pada tahun 1661, ia memperoleh kekuasaan penuh. Louis XIV dikenal sebagai Raja Matahari, Le Roi Soleil, atau Louis Agung, Louis Le Grand atau Le Grand Monarque. Dia memerintah Prancis selama 72 tahun. Pemerintahan monarki terpanjang di Prancis dan bahkan di Eropa. Konstitusi suatu negara pada dasarnya adalah konstitusi tertinggi yang mengandung masalah ketatanegaraan, sehingga konstitusi harus lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Selain itu, jika jiwa dan semangat administrasi negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan konstitusi dapat menyebabkan perubahan penting dalam sistem ketatanegaraan. Negara demokratis dapat menjadi otoriter melalui amandemen konstitusi. Ketahapan dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah setuju untuk merancang konstitusi sebagai konstitusi tertulis dengan semua arti dan fungsinya. Sehari setelah Republik Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia disahkan sebagai Revolusi Konstitusi pada 18 Agustus 1945 oleh Komite Indonesia untuk Persiapan Kemerdekaan dalam sebuah teks yang disebut Konstitusi Republik Indonesia. Oleh karena itu, UUD 1945 adalah UUD yang sangat pendek dan hanya memuat 37 pasal, tetapi ketiga isi UUD tersebut yang harus ada sesuai dengan ketentuan umum teori UUD dipenuhi dalam UUD 1945. Ketika kita meneliti sejarah Indonesia merdeka, tampaknya telah terjadi dinamika ketatanegaraan serta perubahan terhadap konstitusi atau konstitusi yang berlaku. Setelah diadopsi 1 hari setelah deklarasi kemerdekaan,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar negara yang mengatur kehidupan konstitusi Indonesia dengan semua batasannya. Mengapa? Karena sejak awal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dimaksudkan oleh Bung Karno sendiri sebagai konstitusi cepat yang akan tetap disempurnakan di masa depan. Sedangkan kita masuk ke dalam esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia. Bagaimana UUD 1945 berubah? Setelah melalui persidangan yang panjang, MPR RI akhirnya berhasil mengubah Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 dan seterusnya. Perubahan pada Konstitusi Republik Indonesia dari tahun 1945 yang awalnya merupakan masalah reformasi yang telah menjadi kebutuhan bagi semua bagian negara dalam perjalanan, maka jangan heran jika semua komponen negara terlibat aktif dalam modifikasi Konstitusi Republik Indonesia pada tahun 1945. Dalam 4 kali masa sidang MPR, UUD NRI 1945 mengalami perubahan sebagai berikut. Hasil perubahan UUD 1945 yaitu: perubahan pertama, UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Perubahan kedua, UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan ketiga, UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Perubahan keempat, UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Seperti disebutkan sebelumnya, kata konstitusi berasal dari konstituen Prancis yang berarti membentuk atau membentuk. Pendidikan di sini berarti pembentukan suatu negara, karena itu konstitusi harus membentuk dasar untuk pembentukan suatu negara. Jadi dapat dikatakan bahwa tanpa konstitusi tidak ada negara yang dapat dibentuk. Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan administrasi negara. Hamid S. At-Tamimi menyatakan bahwa pentingnya konstitusi atau konstitusi sebagai penerbit dan perbatasan, dan cara di mana kekuasaan negara harus dilaksanakan memainkan peran. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya didirikan. 3 pandangan peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pandangan pertama mengasumsikan bahwa setiap negara memiliki konstitusi, tetapi konstitusi tidak boleh dilihat sebagai segalanya. Pandangan kedua berasumsi bahwa konstitusi tidak lebih dari aturan dasar negara dalam penyelenggaraan negara. Dan yang terpenting bagi negara adalah penyelenggaraan negara yang jujur, berwibawa dan taat hukum. Pandangan ketiga berasumsi bahwa konstitusi tidak terlalu berperan dalam kehidupan bernegara. Kesimpulan yang ketiga, pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Kesimpulan yang keempat, awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan UUD NRI 1945. Kesimpulan yang kelima, dari proses perubahan UUD NRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.
Perubahan UUD NRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, 2001, dan 2002. Hal itu terjadi karena materi perubahan UUD NRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 99 sampai 2000 tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil putusan. Hal itu berarti bahwa perubahan UUD NRI 1945 dilaksanakannya secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan untuk kesimpulan yang terakhir, UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Itulah paparan presentasi dari video saya. Mohon maaf jika ucapan saya masih terbata-bata. Semoga videonya bermanfaat dan dapat memenuhi tugas yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.